Dan memberikan informasi-informasi tentang progres kegiatan-kegiatan pertambangan bukan hanya di titik aman mitra. 11. Badan Anggaran meminta PJ Gubernur memberikan perhatian kepada upaya peningkatan produktivitas kami. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, sehubungan dengan paripurna kita malam hari ini, di mana kita memaklumi fraksi PKB sedang mengikuti Bintek di Jakarta, beberapa anggota sedang sakit, dan ada juga anggota yang sedang menjalankan ibadah umroh, dan ada juga di lapangan yang melakukan kampanye partai. Karena itu sesuai ketentuan pasal 125 ayat 1 mengatakan rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah terpenuhi kecuali ditentukan lain. Karena itu mohon izin, apakah malam hari ini dengan beberapa persoalan yang kami sampaikan, apakah kita dapat melanjutkan paripurnanya? DPRD dan pemerintah Provinsi NTB menyetujui Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Persetujuan itu dilaksanakan pada rapat paripurna DPRD pada Kamis 30 November 2023 dalam agenda penyampaian laporan Badan Anggaran atau hasil pembahasannya terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Serta persetujuan penetapan Raperda APBD tahun anggaran 2024 menjadi Perda Provinsi NTB terhadap APBD tahun anggaran 2024. Oke, cukup. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Aryadi menyampaikan bahwa penyusunan APBD tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memastikan segala bentuk usaha perbaikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Undang-undang dan kontribusi daerah. SPD perlu mengkaji lebih jauh peluang kehilangan maupun peningkatan. Langkah ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah terus mendukung isu strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan produktivitas daerah. Ia berharap agar Provinsi NTB akan terus eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan perhelatan nasional dan internasional. Akan terus mengupayakan agar segala event di tanah bumi Gora ini kemudian akan memberikan dampak positif, terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang dapat berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD NTB yang telah berdedikasi dan bekerja keras dalam membahas serta menyelesaikan Raperda ini. Kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci keberhasilan kita bersama dalam mewujudkan peraturan-peraturan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih atas segala sumbang saran, ide, gagasan, kerja keras dan kesabaran yang telah ditunjukkan selama proses pembahasan Raperda ini. Berbagai pertanyaan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD dalam proses penyusunan anggaran ini merupakan masukan yang konstruktif yang sangat berarti bagi kami sebagai acuan yang dapat kami gunakan untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pada APBD secara khusus dan pada tata kelola keuangan daerah pada umumnya. Kita telah bersama-sama menghadapi berbagai perbedaan pendapat, namun semangat untuk mencapai kesepakatan demi kepentingan masyarakat Nusa Tenggara Barat selalu mendominasi.
Persetujuan terhadap produk hukum ini adalah langkah besar menuju peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesepakatan formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi juga kesepakatan kita untuk mewujudkan NTB yang lebih baik. Dalam setiap proses pembahasan anggaran akan muncul berbagai dinamika seiring dengan kondisi pemerintahan dan pembangunan yang sedang kita hadapi. Kondisi ini bukan berarti bahwa perencanaan kita yang kurang matang, namun memang dalam perjalanannya perlu ada penyesuaian. Apa yang telah kita sepakati hari ini akan menjadi modal bagi kita untuk mensukseskan seluruh target pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan ke depan di daerah kita Nusa Tenggara Barat. Pimpinan dan anggota sidang dewan yang terhormat, dalam perjalanan pemerintahan di Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah bekerja secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan di Nusa Tenggara Barat. Masyarakat Nusa Tenggara Barat telah mampu bangkit dan lebih kuat setelah melewati rangkaian cobaan yang menerpa kita. Segala pencapaian dan prestasi yang telah kita raih tidak lepas dari perjuangan dan keringat yang mencintai tanah Satambung ini. Tidak lupa pula penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif di tahun 2024 yang akan datang akan menguras tenaga, pikiran, serta konsentrasi kita bersama. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, kita semua wajib mengupayakan pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan lancar. Kita semua berharap ke depannya Nusa Tenggara Barat akan terus mampu eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nasional maupun internasional. Kita akan terus mengupayakan agar segala event Tanah Bumi Gora ini kemudian akan memberikan dampak positif, terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja segala upaya ini tidaklah sempurna seluruhnya. Maka dari itu segala kekurangan dan kehilapan dalam kebersamaan ini semoga menjadi modal kita untuk terus berbenah dan lebih dewasa lagi dalam menapaki masa depan Nusa Tenggara Barat yang maju lagi. Penyusunan APBD ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memastikan segala bentuk usaha perbaikan terus diupayakan demi mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah ini juga diambil untuk memastikan pemerintah daerah terus mendukung isu strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, serta peningkatan produktivitas daerah. Kita terus berkomitmen bahwa proses pembangunan yang diupayakan di Nusa Tenggara Barat berjalan seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan manusianya. Segala proses yang telah dilalui ini menyadarkan kita semua bahwa tugas untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Nusa Tenggara Barat bukanlah kerja individu. Cita-cita luhur ini tidak akan mampu tercapai tanpa dukungan dan kerjasama yang positif dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, dan segenap perangkat dan masyarakat di tanah Nusa Tenggara Barat kita tercinta. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam.
BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Sementara itu, Sekretaris Dewan DPRD Provinsi NTB, Surya Bahari menyampaikan, DPRD Provinsi NTB memutuskan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi NTB tentang anggaran pendapatan dan belanja Provinsi NTB tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTB tahun anggaran 2024 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Diajukan eksekutif adalah karena terjadinya prediksi kenaikan pendapatan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin membacakan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor tentang persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah mendapatkan evaluasi dari Menteri Dalam Negeri dengan rincian sebagai tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2024 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Ketiga, menyampaikan catatan-catatan, rekomendasi, dan saran-saran sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Mataram pada tanggal 30 November
tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ketua Hajah Bayi Istri Rupaida akan ditandatangani. Terima kasih. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil, tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga Pelestang 2. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Kemudian juru bicara Badan Anggaran DPRD NTB Buhari Muslim memaparkan terkait dengan postur APBD pada tahun anggaran 2024. Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kepala organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, rekan-rekan wartawan baik media cetak maupun elektronik, dan para undangan dan hadirin sidang dewan yang berbahagia. Hadirin sidang dewan yang terhormat, mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap nota keuangan dan raperda APBD tahun anggaran 2024, izinkan kami mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita bisa diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sama-sama kita cintai. Selanjutnya, selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada
besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai dengan amanat pasal 17 PP nomor 12 tahun 2018 dan tata tertib DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Raperda APBD tahun anggaran 2024 ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas pelakon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2024 yang beberapa waktu lalu baru saja disepakati dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada sidang paripurna. Selanjutnya, Raperda APBD tahun anggaran 2024 ini insya Allah akan ditetapkan menjadi Perda APBD tahun 2024 melalui ketetapan DPRD juga atas dasar kesepakatan bersama antara PJ Gubernur dengan pimpinan DPRD. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, alhamdulillah setelah melalui serangkaian rapat kerja yang berlangsung secara maraton, Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim anggaran pemerintah daerah DAPD mencapai beberapa kesepakatan. Berikut kami sampaikan pokok-pokok kesepakatan Badan Anggaran dengan eksekutif mengenai rincian pendapatan belanja dan pembiayaan daerah dalam nota keuangan dan Raperda APBD tahun 2024 sebagai berikut. 1. Pendapatan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar 6.111.338.989, mengalami peningkatan 56.094.766.349 rupiah atau 0,92% dari pendapatan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 6.145.244.204.404 rupiah. Target pendapatan tersebut terdiri dari A. Pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 3.125.859.870.674 rupiah atau naik sebesar 120.240.940.748 atau 4,03% dari PAD pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 2.998.266.926 rupiah. Penurunan ini terjadi pada pos pendapatan pajak daerah sebesar 0,8% dan distribusi daerah sebesar 332,06%. Sementara itu, kenaikan juga terjadi pada pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu sebesar 4,66%. B. Pendapatan transfer sebesar 3.788.162.162.715 rupiah. Turun sebesar 64.941.131.131 rupiah atau 2,04% dari pendapatan transfer pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar 3.145.935.103.846 rupiah. C. Layanan pendapatan daerah yang sah tidak didasarkan pada APBD tahun anggaran 2024. Sementara pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 didasarkan sebesar 10.233.268 rupiah. 2. Belanja ditargetkan sebesar 6.542.143.903 rupiah, meningkat sebesar 66.155.993.904
Rp128.879.181 atau turun sebesar 1,07% dari belanja pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp6.171.223.084. Belanja terdiri dari 1A. Belanja operasi sebesar Rp4.413.275.714.000. B. Belanja modal sebesar Rp518.648.589. Belanja tidak terduga Rp170 miliar. D. Belanja transfer sebesar Rp999.219.600.000 sehingga defisit sebesar Rp72.726.826.486. 3. Pembiayaan terdiri A. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp50 miliar turun sebesar Rp12.526.819.044 atau 20,03% dibandingkan dengan penerimaan lebihan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp62.526.819.044. B. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp122.726.826.486 naik sebesar 839,30% dari pengeluaran pembiayaan pada APBD perubahan tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp13.070 miliar. Kemudian pada pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar Rp411 miliar, sedangkan pendapatan transfer Rp3,78 triliun dan belanja daerah Rp6,108 triliun, pembiayaan daerah nihil dan penerimaan pembiayaan Rp50 miliar serta sisa lebih penerimaan pada tahun sebelumnya Rp50 miliar. Komisi 4 yang diundang sama BPU balik baru berangkat. Senyum doang lah. Senyum doang. Bagus. Harap stand up komedi, Nek Man.